keempat, saya di sini akan menjelaskan mengenai langkah-langkah meningkatkan konsentrasi. Sebelum masuk ke langkah-langkah, kita harus mengetahui konsentrasi terlebih dahulu. Konsentrasi merupakan kemampuan seseorang untuk memusatkan perhatian terhadap suatu objek, tugas atau aktivitas tertentu dengan mengabaikan segala bentuk gangguan dari luar. Dalam konteks olahraga, kemampuan konsentrasi ini memiliki peran yang sangat penting karena menentukan kecepatan dan efektivitas gerakan seorang atlet. Menurut Hidayat 2015, aspek psikologis seperti konsentrasi, motivasi dan kontrol emosi berkontribusi hingga 70% terhadap performa atlet. Oleh sebab itu, latihan konsentrasi menjadi hal yang wajib dilakukan dalam proses pembinaan atlet di berbagai cabang olahraga. Seperti yang konteks dalam olahraga, yang pertama, menjaga fokus selama pertandingan berlangsung, terutama pada momen krusial. Yang kedua, ada mengontrol emosi saat menghadapi tekanan tinggi atau menghadapi lawan. Yang ketiga, ada mengambil keputusan cepat di lapangan. Yang keempat, ada menampilkan teknik yang sudah dilatih dengan baik tanpa terganggu situasi eksternal. Dan yang terakhir, ada menjaga stabilitas mental dan rasa percaya diri. Oke, kenapa sih pentingnya latihan psikologi? Banyak kan yang fokus pada latihan fisik dan teknik. Padahal latihan psikologi seperti latihan konsentrasi, adaptasi dan pengaturan emosi sangat menentukan performa. Program latihan psikologi itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi mental agar atlet mampu menghadapi tekanan, stres dan gangguan yang muncul selama pertandingan. Metode latihan untuk meningkatkan konsentrasi menurut Westbrook tahun 1995 terdapat ada 6 langkah. Untuk pertama, untuk melatih dan meningkatkan konsentrasi, yaitu yang pertama adalah latihan dengan menghadirkan gangguan. Yang kedua, ada menggunakan kata kunci. Yang ketiga, ada menggunakan pikiran atau tanpa menilai. Yang keempat, menyusun kegiatan rutin. Dan yang kelima, berlatih mengendalikan mata. Dan yang terakhir, memusatkan perhatian. Oke, yang pertama adalah latihan dengan menghadirkan gangguan. Latihan ini dilakukan dengan menciptakan situasi yang penuh distraksi seperti suara bising, sorakan, atau gerakan tidak terduga. Tujuannya agar atlet terbiasa menjaga fokus walaupun di tengah kondisi yang tidak kondusif. Maka yang pertama ada asik sport bola berlatih sambil ada musik keras atau dengan sorak. Dan yang kedua, ada pemain panahan berlatih menembak dengan suara di luar layar di sekitar lapangan. Dengan cara ini atlet dilatih untuk tetap tenang, mengabaikan gangguan dan fokus pada gerakan yang strategi yang sudah dilakukan. Yang kedua, ada menggunakan kata kunci atau keyword. Penggunaan kata kunci ini bertujuan untuk memberi instruksi cepat kepada diri sendiri agar tetap fokus. Kata kunci dapat berupa kata motivasi, teknik, atau penekan. Contoh dari relax untuk menenangkan diri sebelum melakukan servis. Yang kedua, ada fokus atau watchful untuk menjaga pandangan tetap ke arah bola. Dan yang ketiga, ada strong atau move untuk menambah semangat atau keberanian. Pelatih sering menggunakan kata kunci sebagai pengingat otomatis agar atlet mengontrol teknik dan posisi saat pertandingan berlangsung. Yang ketiga, ada menggunakan pemikiran tanpa menilai. Banyak atlet hilang fokus karena menilai diri sendiri terlalu keras. Misalnya seperti berpikir saya gagal lagi atau saya tidak cukup bagus. Pikiran negatif ini menyebabkan ketegangan, otot, stres dan hilangnya koordinasi gerak. Solusinya, yang pertama dari menilai performa lain, yang kedua fokuslah pada proses dan pembenahan pada kesalahan. Yang ketiga, dijadikan evaluasi sebagai sarana belajar setelah pertandingan, bukan saat bertanding. Dengan cara ini atlet bisa tetap fokus dan stabil secara mental. Yang keempat, ada menyesuaikan rutin untuk performance rutin. Ritual atau rutinitas sebelum bertanding membantu atlet mempersiapkan diri secara mental dan fisik. Rutinitas ini berupa serangkaian tindakan kecil yang membuat atlet lebih siap dan fokus. Contoh, ada yang pertama, ada mengambil nafas dalam dan membayangkan strategi permainan. Dan yang kedua, ada melakukan peregangan ringan sambil menggunakan kata kunci. Dan yang terakhir, menyusun peralatan atau posisi tubuh dengan cara tertentu sebelum melakukan gerakan utama. Rutinitas ini memberikan rasa nyaman, mengurangi kecemasan dan membantu menjaga stabilitas fokus.
Oke. Selanjutnya ada berlatih mengendalikan mata. Mata yang mudah berpindah fokus seringkali menyebabkan gangguan dan konsentrasi. Latihan mengendalikan pandangan membantu asuh menjaga perhatian pada objek penting yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah fokuslah pada mata pada bola, sarana atau alat olahraga. Yang kedua hindari menatap penonton atau area yang tidak relevan. Yang ketiga gunakan titik fokus tertentu untuk membantu pengendalian arah pandang. Pelatih sering mengingatkan dengan kata watch the ball, artinya jaga pandangan tetap ke arah sasaran utama. Oke, dan yang terakhir ada memusatkan perhatian. Menurut mulai 1995, memusatkan perhatian berarti mengarahkan seluruh energi mental pada tugas yang sedang dilakukan. Strateginya antara lain ada hindari pikiran negatif dan kekhawatiran berlebihan. Dan kedua, fokus pada momen sekarang bukan pada hasil akhir atau kesalahan sebelumnya. Yang ketiga, ada gunakan kata kunci seperti fokus, kontrol, dan calm. Dan yang keempat adalah relax di sela permainan dan visualisasikan langkah berikutnya. Dan yang terakhir, hindari berbicara dengan lawan dan istirahat agar kita fokus pada strategi. Dengan pelajaran penuh, ada dapat menampilkan performa terbaik meskipun dalam tekanan yang tinggi. Yang baik, ada kesimpulannya. Orientasi merupakan kemampuan penting yang sangat mempengaruhi performa atlet karena menentukan fokus, ketepatan gerak, dan kualitas pengambilan keputusan. Untuk meningkatkan orientasi, atlet perlu menjalani latihan psikologis yang terarah dan konsisten. Langkah-langkah yang dijelaskan oleh Edmund seperti berlatih dalam kondisi penuh dengan gangguan, menggunakan kunci dari penilaian diri saat bertanding, membangun rutinitas pratanding, mengendalikan arah pandangan serta menjaga perhatian, merupakan strategi efektif untuk menjaga komitmen atlet dalam berbagai situasi. Dan kemampuan komunikasi dapat ditingkatkan melalui latihan yang struktur, kebiasaan mental yang baik, dan penerapan teknik psikologis yang tepat selama latihan maupun pertandingan. Referensinya ada dari Mulyadi Sartono dan Pak Subowo 2012. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.